Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Narasi-narasi viral sang gubernur. Saudara-saudara yang saya kasihi, kalau kita membaca media, kalau kita mendengarkan informasi dari berbagai platform sosial media, kita akan menemukan berbagai narasi yang terucap dari mulut gubernur kita yang viral, ramai didiskusikan, ramai diulas dan dibahas oleh publik NTT, bahkan di luar Nusa Tenggara Timur. Ya, kita tahu ada gium kuno, setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Mungkin narasi-narasi yang viral ini bisa menjadi pembeda antara gubernur yang satu dengan gubernur yang lain. Ataupun narasi-narasi yang viral ini bisa juga menjadi catatan tersendiri bagi publik NTT untuk mengenang, untuk mengingat setiap pemimpin di Nusa Tenggara Timur ini. Nah, berkaitan dengan gubernur kita saat ini, saya merekam dan mencatat dari berbagai media, ada beberapa narasi yang memang viral dan ramai dibahas dalam berbagai diskursus publik di Nusa Tenggara Timur. Saya menyebutkan beberapa. Anda mungkin bisa menambahkan yang lain yang terlupakan. Yang pertama, yang memang masih viral hingga saat ini, dan ini baru terucap beberapa waktu lalu. Gubernur NTT menyatakan bahwa orang yang makan nasi dengan porsi banyak itu adalah ciri khas orang miskin. Saudara-saudara bisa menilai apakah saudara-saudara menjadi bagian dari orang miskin itu karena makan nasi dalam porsi yang banyak. Silakan menilai. Tetapi ini narasi yang menghentak publik dan menimbulkan berbagai respon. Karena bisa saja orang makan banyak karena mereka punya beras yang banyak, atau mereka makan banyak nasi karena mereka membutuhkan karbohidrat yang cukup banyak untuk bekerja lebih keras. Yang kedua, ketika berkunjung ke Kabupaten Malaka beberapa waktu lalu, saat berbicara tentang stunting, gubernur minta agar para kepala desa mengkonsumsi kelor, dan setelah itu melakukan tes sperma dari para kepala desa itu. Tujuannya adalah untuk bisa mencegah stunting. Nah, ini soal tes sperma para kepala desa pernah ramai diperbincangkan di jagat maya Nusa Tenggara Timur, dan ini memang viral karena terucap dari mulut pemimpin kita di NTT. Sesuatu yang mungkin menurut publik agak kurang etis, tetapi ini memang ramai diperbincangkan. Lalu narasi berikut yang menurut saya viral itu berkaitan dengan dunia pendidikan. Gubernur menyatakan bahwa tidak ada murid yang bodoh, hanya ada guru yang bodoh. Ini sekali lagi viral, ramai diperbincangkan dan mungkin membuat para guru tersinggung. Loh, mengapa para guru dikatakan bodoh kalau siswanya bodoh? Tetapi itu narasi yang tersampaikan bahwa tidak ada murid yang bodoh, hanya ada guru yang bodoh. Semoga ini menjadi catatan dan refleksi bagi para guru kita di Nusa Tenggara Timur. Lalu narasi lain lagi ketika melihat situasi NTT saat ini, beliau menyatakan bahwa NTT itu belum kaya, tetapi NTT tidak miskin. Apa yang membuat NTT belum kaya? Itu karena NTT diurus oleh pemimpin yang tolol. Nah, ini beliau sampaikan dalam kapasitas ketika beliau masih menjadi gubernur NTT. Pertanyaan kita adalah, pemimpin yang tolol itu sebenarnya dialamatkan kepada siapa? Tetapi memang ini menjadi refleksi bagi para pemimpin di NTT untuk mengurus rakyat secara total, untuk bisa mempercepat proses pembangunan di NTT agar masyarakat bisa cepat sejahtera, bahwa NTT itu tidak miskin, NTT kaya, hanya
yang membuat NTT tetap miskin itu karena NTT diurus oleh pemimpin yang tolol. Nah, narasi lain lagi ya, saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan persoalan human trafficking ya. Gubernur NTT bahkan pernah melontarkan ancaman untuk mematahkan kaki para calo human trafficking atau pekerja migran ilegal. Ini juga sempat menjadi viral dan didiskusikan di berbagai platform sosial media. Ada juga narasi ya berkaitan dengan ketika sekolah mulai jam 5 pagi. Ketika ditanya oleh wartawan apa dasar hukumnya, gubernur langsung menyatakan bahwa kau pikir sendiri, nanti saya celup di kolam. Ini memang sempat viral ya, berkaitan dengan respons dari gubernur terhadap pertanyaan seorang rekan wartawan. Tetapi ya inilah jawaban pemimpin kita, lalu banyak juga diulas oleh publik di dalam berbagai platform sosial media. Ya, jadi dengan adanya ya berbagai narasi viral yang mungkin masih ada lagi tapi ya terlupakan, ini memang seolah-olah menjadi pembeda antara gubernur kita saat ini dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Tetapi saya yakin ya bahwa dari setiap ucapan yang disampaikan oleh Pak Gubernur ini sebenarnya ada tujuan baiknya, ada maksud baik. Hanya memang ya disampaikan, dinarasikan dengan diksi-diksi yang kadang-kadang ya mencengangkan, membuat publik terheran-heran, bahkan ya diksi yang membuat orang bertanya, kok gubernur bisa ngomongnya seperti ini? Mungkin tujuan baik, tetapi cara penyampaiannya yang menggunakan diksi yang kurang bagus ya. Dan ini memang masih berkaitan dengan komunikasi publik. Memang ada bedanya bagaimana ketika kita berbicara di ruang privat ya, bagaimana ketika kita berbicara di ruang terbatas, dengan bagaimana seharusnya ketika kita berbicara sebagai pemimpin di ruang publik ya. Ini memang bagian dari komunikasi publik yang harus terus dipelajari. Nah, saudara-saudara ya, berkaitan dengan pernyataan-pernyataan viral yang terlontar dari Pak Gubernur NTT saat ini ya, ini memang menjadi satu pembeda ya gubernur saat ini dengan gubernur-gubernur lain. Karena itu memang dari pemimpin saat ini ya ada banyak gagasan besar ya, ada banyak visi besar ya, bahkan gubernur saat ini terbilang gubernur yang sangat visioner dengan gagasan-gagasan yang luar biasa. Hanya memang ada kelemahan dalam implementasi ya, ketika ya bagian teknis atau misalnya para kepala dinas susah menerjemahkan gagasan-gagasan besar gubernur, dan itu menjadi kesenjangan yang ketika dilihat publik bahwa narasi-narasi itu begitu mudah diucapkan tetapi sangat sulit diimplementasikan karena memang tidak mudah. Itu terkait dengan ya politik anggaran, terkait dengan ketersediaan program, berkaitan dengan ketersediaan SDM dan seterusnya ya. Jadi memang orang lalu membuat kesimpulan bahwa ya lebih mudah bernarasi daripada melakukan implementasi atas program-program yang sudah digagas. Dan ya silakan saudara-saudara bisa menambahkan, mungkin masih ada narasi-narasi lain yang viral ya, tetapi inilah pemimpin kita ya. Mari kita berusaha lebih kuat lagi untuk menemukan pemimpin NTT ya di waktu yang akan datang ini, agar kita mendapatkan pemimpin baru ya yang lebih santun dalam berkomunikasi, pemimpin yang memahami komunikasi publik, dan pemimpin yang ya lebih total berjuang untuk rakyat. Dan jangan lupa satu narasi lagi ya, bahwa yang hanya masuk surga itu orang cerdas, sedangkan orang miskin dan bodoh itu susah untuk masuk surga. Nah, Anda sekarang termasuk di kelompok yang mana? Ya, silakan menilai dan pastikan bahwa kita semua mesti harus masuk surga. Oke, terima kasih, salam sehat dan Tuhan memberkati.